Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mita Piani. Nah, di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol aja sama suami aku, ngebahas tentang pernikahan kami yang waktu bulan Desember lalu itu sempat tertunda. Gara-gara apa? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita ke videonya lebih lanjut, biasa jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Langsung aja kita ke videonya, yuk! Nah, di samping aku ini sekarang udah ada suami aku. Perkenalkan dulu dong. Halo teman-teman, aku Arif. Jadi di sini kami itu akan berbagi kisah ya, berbagi kisah pengalaman kami pas sebelum acara pernikahan kami. Kalau tidak salah Desember tanggal 19 tahun 2020. Ya, tahun lalu kami itu merencanakan pernikahan tepatnya di tanggal 19 Desember 2020. Rencana kami itu udah mempersiapkannya dengan amat sangat matang ya. Persiapannya itu udah hampir 90% lah. Nah, kalau misalkan kalian belum nonton, itu aku udah sempet bikin videonya. Nanti aku taruh linknya di atas, kalian bisa cek. Itu persiapannya udah segimana mendekati ke acara. Dan kebetulan waktu itu suami aku itu lagi di Karawang, karena emang dia itu asli orang Karawang dan aku di Sumedang. Dan kami itu selama persiapan pernikahan itu yang lebih mempersiapkan itu istri saya, karena memang saya di sini ada pekerjaan yang tidak pernah bisa saya tinggalkan. Seperti itu teman-teman. Jadi memang semuanya itu dikerjakan oleh keluarga istri saya di sana. Jadi teman-teman, kebetulan juga pas H-4 acara pernikahan kami, kebetulan saya itu diwajibkan untuk melakukan swab test. Nah, wajibkan melakukan swab test setelah menunggu beberapa waktu, hampir 12 jam saya menunggu hasil swab. Ternyata saya dinyatakan positif COVID-19. Di situ hati saya hancur. Yang membuat saya kecewa, 4 hari lagi saya harusnya menemani istri saya di kursi pelaminan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi teman-teman, setelah hasil udah ketahuan hasilnya positif, saya itu sempat diisolasi di rumah sakit. Kurang lebih hampir 2 minggu saya diisolasi. Tapi yang bikin hati saya hancur itu pas hari H pernikahan saya. Kenapa? Saya melihat istri saya di bangku pelaminan hanya seorang diri, tanpa dihadiri oleh saya yang seharusnya ada di sisinya pas pernikahan itu berlangsung. Setelah 12 jam menunggu hasil swab dan menunggu, ternyata saya dinyatakan positif. Di situ saya langsung menghubungi semua keluarga calon istri saya dan memberitahukan bahwa saya ternyata dinyatakan positif COVID-19. Di situ keluarga aku itu yang di Sumedang pada kaget, pada nggak percaya, soalnya udah H-3 baru ngabarin, kenapa nggak sebelum-sebelumnya. Pokoknya di situ acara udah siap, segala macam sudah tersusun.
tapi ternyata malah cobaannya benar-benar berat banget Sangat waktu luar itu biasa ya. cobaan. Heeh. Terus sampai akhirnya kalau misalkan diundurin acara itu udah nggak mungkin, jadi keluarga saya itu berinisiatif untuk Mendahulukan resepsinya. mendahulukan resepsinya terlebih Jadi dahulu. memundurkan akadnya ke lain waktu ya. Karena kalau misalkan acara berlangsung, akad berlangsung dari Karawang ke Sumedang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, apalagi keadaan suami saya itu yang waktu itu positif COVID, itu pasti acaranya makin kacau. Jadi ya sudah, daripada meng-cancel segala macam, jadi Tapi sempat dulu keluarga istri merahasiakan keadaan saya. Jadi teman-teman pas saya dengar juga banyak juga yang menanyakan kemana si calon pengantin pria. Malah teman-teman saya yang di sana pun menanyakan kemana si pengantin prianya, kok nggak datang, kok nggak ada, kok nggak hadir, kok kamu sendirian begitu. Tapi keluarga istri saya di sana merahasiakan semuanya karena memang takut menjadikan suasana di lokasi akan menjadi tidak kondusif gitu, seperti itu. Jadi lebih baik dirahasiakan terlebih dahulu, dan acaranya pun alhamdulillah tanpa saya hadiri pun semuanya berjalan dengan lancar. Nah, dari acara pernikahan kami itu suami aku cuman melihat dari video call aja ya. Pas di isolasi itu, pas hari H pernikahan, aku itu cuma bisa melihat acaranya lewat video call. Itu pun sampai nangis itu, sampai keluar air mata, terus ya begitulah. Bagaimana tidak bisa menahan air mata ya teman-teman, soalnya pernikahan itu adalah hal yang paling ditunggu oleh setiap pasangan yang akan menikah ya. Jadi kisah kami itu bisa dibilang yang paling kurang beruntung lah ya, bisa dibilang kurang beruntung, karena memang hal yang paling ditunggu-tunggu. Setelah saya mempersiapkan hampir 2 bulan saya menunggu acara tersebut, tapi gagal karena H-3 saya dinyatakan positif COVID-19. Di situ sempat memang hancur, tapi pas melihat istri saya di sana sendiri, saya mencoba merasa ikhlas ya teman-teman. Jadi saya ikhlas, ya sudahlah, yang memang sudah Takdirnya begitu. ya memang sudah harusnya seperti itu, cobaannya seperti itu, jadi ya udahlah saya terima. Jadi setelah acara itu pun teman-teman, saya masih diisolasi. H-4 itu baru 4 hari saya diisolasi di hotel. Lanjut hampir 1 minggu, ternyata saya masih positif. Setelah di swab kembali saya masih positif. Lanjut lagi 2 minggu kedua di awal bulan Januari, alhamdulillah di situ saya mendapatkan hasil yang terbaik ya. Alhamdulillah saya dinyatakan negatif. Jadi teman-teman, setelah saya dinyatakan negatif, ternyata saya harus melanjutkan isolasi di rumah selama 1 minggu. 1 minggu berarti dari awal Januari itu 7 hari sampai tanggal 7 Januarian saya isolasi. Setelah itu tapi di dalam isolasi pun kami sering berkonsultasi dengan pihak
pihak keluarga wanita bagaimana untuk melanjutkan akad yang sempat tertunda. Jadi memang teman-teman untuk resepsi bisa dibilang saya itu gagal lah ya. Di situ saya berinisiatif untuk mengundurkan acara akadnya, acara yang memang harusnya pengantin pria ada di situ. Dan harusnya diutamakan, yang lebih penting sih akadnya daripada resepsinya. Jadi pas di isolasi itu pun kami saling berkomunikasi untuk bagaimana nih untuk melanjutkan akadnya gimana gitu kan. Setelah kami berkonsultasi juga dengan pihak keluarga wanita, pihak keluarga istri, ya sudah diputuskan setelah saya isolasi selama 1 minggu di rumah untuk jaga-jaga supaya tidak ada penularan kembali ya di luar sana seperti itu. Setelah itu alhamdulillah teman-teman di 1 minggu itu saya berangkat di sini. Itu pun pas berangkat ke rumah istri hanya ibu, ayah, sama aku aja. Tidak ada yang menemani dari keluarga kami, keluarga laki-laki ya. Kami hanya berangkat bertiga dari sini. Hari apa ya dulu tuh? Lupa lagi harinya ya. Pokoknya hari setelah saya selesai isolasi di rumah langsung berangkat dan sampai kira-kira sekitar jam 9 pagi di Sumedang. Jam 10-nya itu Jam 10 pagi juga langsung dilakukan akadnya pun sangat sederhana teman-teman, karena memang pihak istri sudah mengetahui hasil saya di sini seperti apa, karena memang takutnya ada penularan kembali, jadi lebih baik yang sederhana saja seperti itu. Jadi itulah yang saya rasakan teman-teman. Kisah kami itu bisa dibilang kisah yang kisah yang penuh cobaan. Sebelum menikah pun udah dicoba, yang bisa dibilang itu cukup berat bagi saya, karena memang siapa sih yang nggak sedih, nggak bisa nemenin calon istrinya di pelaminan. Siapa sih yang nggak kecewa seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampailah kalian di luar sana calon-calon pengantin tetap jaga protokol kesehatan. Jangan menyepelekan penyakit corona ini. Penyakit virus itulah ya. Tetap pokoknya tetap jaga protokol kesehatan sebaik mungkin. Jangan kendor, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan istirahat yang cukup. Seperti itu teman-teman. Sekian aja video dari kami. Semoga kalian menonton video ini sampai habis, dan bagi kalian yang menonton sampai habis, terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian ada saran video selanjutnya itu apa, kalian boleh komen di kolom komentar. Bye.